Lyon kunci tiket ke-16 besar Liga Eropa. Aston Villa lolos ke-16 besar Liga Eropa. Schalke resmi datangkan Edin Dzeko. Casemiro resmi tinggalkan Manchester United. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Victoria Pleasant versus Porto di UEFA Europa League berlangsung di Dosan Arena. Tuan rumah membuka keunggulan cepat pada menit ke-6 lewat Lucas Kerov. Porto terus menekan tetapi baru bisa menyamakan skor pada menit ke-90 lewat Dennis Gool yang menuntaskan peluang di dalam kotak penalti untuk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Berkat hasil ini, Porto berada di posisi ke-9 klasemen Liga Eropa dengan 14 poin, sedangkan Victoria Pleasant berada di posisi ke-17 dengan 11 poin. Feyenoord versus Sturm Graz di Europa League berlangsung di Stadion De Kuip. Tuan rumah membuka keunggulan cepat pada menit ke-8 lewat Tsuyoshi Watanabe. Feyenoord meningkatkan intensitas serangan pada menit ke-58. Anis Hatzmoussa mengadakan keunggulan. Dominasi Feyenoord berlanjut. Gol ketiga hadir pada menit ke-83 lewat Goncalo Borges. Berkat hasil ini, Feyenoord naik di posisi ke-26 klasemen Liga Eropa dengan 6 poin, sedangkan Sturm Graz tertahan di posisi ke-31 dengan 4 poin. OGC Nice versus Go Ahead Eagles di UEFA Europa League berlangsung di Allianz Riviera. Charles Van Coute dengan mudah menceploskan bola ke gawang kosong untuk membawa Nice unggul 1-0. Nice menggariskan keunggulan pada menit ke-41. Thiago Gouveia membuat skor berubah 2-0 hingga jeda. Menit ke-58, Thiago Gouveia kembali mencatatkan namanya di papan skor, membuat kedudukan menjadi 3-0. Berkat hasil ini, Go Ahead Eagles berada di posisi ke-30 klasemen Liga Eropa dengan 6 poin, sedangkan Nice berada di posisi ke-33 dengan 3 poin. Celta Vigo versus Lille pada matchday ke-7 Liga Eropa berlangsung di Stadion Balaidos. Tuan rumah langsung unggul cepat saat laga baru berjalan 36 detik melalui gol Williot Schwedberg. Celta Vigo tetap menambah keunggulan di menit ke-69. Karl Starfelt membuat skor menjadi 2-0. Lille baru memperkecil ketertinggalan pada menit ke-86 melalui Olivier Giroud. Skor berubah menjadi 2-1. Berkat hasil ini, Celta Vigo berada di posisi ke-14 klasemen Liga Eropa dengan 12 poin, sedangkan Lille berada di posisi ke-21 dengan 9 poin. PAOK Salonika versus Real Betis di Europa League berlangsung di Stadion Toumbas. Kebuntuan akhirnya pecah ketika kapten PAOK, Andrija Zivkovic, mencetak gol lewat sundulan di tiang jauh setelah memanfaatkan skema serangan rapi tim tuan rumah. Setelah Giannis Constantelias dijatuhkan di kotak penalti, Giacomakis sukses mengeksekusi penalti dan menaklukkan Paul Lopez untuk mengubah skor menjadi 2-0. Berkat hasil ini, Betis berada di posisi ke-8 klasemen Liga Eropa dengan 14 poin, sedangkan PAOK berada di posisi ke-12 dengan 12 poin. Young Boys versus Olympique Lyonnais di UEFA Europa League berlangsung di Stadion Wangdorf. Lyon tampil efektif meski mendapat tekanan di awal laga. Gol penentu datang di masa injury time babak pertama. Ainsley Maitland-Niles memanfaatkan bola liar membawa Lyon unggul 1-0. Lyon kemudian bermain lebih rapat dan menjaga keunggulan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Lyon berada di puncak klasemen Liga Eropa dengan 18 poin dan memastikan tiket ke babak 16 besar. Sedangkan Young Boys berada di posisi ke-23 dengan 9 poin. SC Braga versus Nottingham Forest di Liga Eropa berlangsung di Estadio Municipal de Braga, Portugal. Laga berjalan dalam tempo sedang di tengah hujan ringan. Braga justru membuka keunggulan. Umpan mendatar Ricardo Horta ke depan gawang, berusaha dialau Ryan Yates, tetapi bola malah masuk ke gawang sendiri. Skor berubah 1-0 untuk tuan rumah. Berkat hasil ini, Braga berada di posisi ke-5 klasemen Liga Eropa dengan 16 poin, sedangkan Nottingham Forest berada di posisi ke-16 dengan 11 poin. Fenerbahce versus Aston Villa di Europa League berlangsung di Stadion Sokru Sarakoglu. Gol yang ditunggu Villa akhirnya datang pada menit ke-25. Jadon Sancho berdiri bebas dan menanduk bola masuk ke gawang Fenerbahce. Fenerbahce sempat mencetak gol lewat Kerem Aktürkoğlu, namun dianulir VAR karena offside. Hingga laga berakhir, Villa mampu mencegah keunggulan 1-0. Berkat hasil ini, Aston Villa berada di posisi kedua klasemen Liga Eropa dengan 18 poin dan memastikan lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Fenerbahce berada di posisi ke-18 dengan 11 poin.
AS Roma versus VfB Stuttgart dalam lanjutan Liga Eropa berlangsung di Stadion Olimpico. Roma membuka keunggulan pada menit ke-40 lewat Nicolo Pisili. Roma memastikan kemenangan pada menit ke-93. Paulo Dybala mengirimkan umpan di area kotak penalti, lalu Pisili menyelesaikannya menjadi gol kedua sekaligus mengunci skor 2-0. Berkat hasil ini, AS Roma berada di posisi ke-6 klasemen Liga Eropa dengan 15 poin, sedangkan VfB Stuttgart berada di posisi ke-13 dengan 12 poin. Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF mencapai kesepakatan lisan dengan Carlo Ancelotti untuk memperpanjang kontraknya sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Menurut laporan media Brasil Globo Esporte, perjanjian resmi dijadwalkan ditandatangani pada Februari 2026. Ancelotti kembali ke Rio de Janeiro pekan ini untuk menyelesaikan klausul yang masih ditinjau bagian hukum CBF. Kontrak baru mempertahankan nilai kerja sama sebelumnya, termasuk gaji sekitar 10 juta euro per tahun dengan penyesuaian bonus kinerja. Galatasaray mengajukan proposal peminjaman Thiago Almada dari Atletico Madrid pada bursa transfer musim dingin ini. Klub Turki tersebut menawarkan biaya peminjaman lebih dari 3 juta euro serta menanggung penuh gaji pemain asal Argentina itu. Menurut laporan media Spanyol, pembicaraan juga mencakup opsi pembelian di akhir masa pinjaman. Almada disebut tertarik dengan proyek olahraga Galatasaray dan sudah berdiskusi positif dengan pelatih Okan Buruk. Pemain berusia 23 tahun itu bahkan telah diberi persetujuan awal. FC Schalke resmi merekrut penyerang asal Bosnia, Edin Dzeko, dari Fiorentina hingga akhir musim 2025-2026. Kepastian itu diumumkan klub melalui pernyataan resmi pada Kamis waktu setempat. Dzeko tiba di Gelsenkirchen setelah proses negosiasi hampir 3 pekan. Ia menyebut keputusan bergabung diambil karena keyakinan pada rencana klub. Schalke menilai pengalaman Dzeko penting untuk paruh kedua musim, baik di lapangan maupun di ruang ganti. Manajer berharap kehadirannya membantu meningkatkan kinerja tim dalam kompetisi Liga Jerman musim ini. Marc-Andre ter Stegen resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Girona FC setelah bergabung sebagai pemain pinjaman dari FC Barcelona hingga 30 Juni 2026. Kiper asal Jerman itu mengakhiri sementara perannya sebagai penjaga gawang utama dan kapten Barcelona untuk memulai babak baru di Girona. Ter Stegen mengaku terkesan dengan sambutan tim dan pelatih sejak hari pertama. Ia menyatakan ingin menjadi pemimpin di ruang ganti serta membantu Girona tampil konsisten di kompetisi domestik Spanyol. Barcelona menunjukkan minat serius terhadap penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez sebagai calon pengganti jangka panjang Robert Lewandowski. Menurut Fabrizio Romano, ketertarikan Barcelona terus meningkat, tetapi Alvarez belum mengambil keputusan dan masih memperhatikan perkembangan pasar. Pemain asal Argentina berusia 25 tahun itu masuk dalam rencana masa depan klub seiring upaya Barcelona kembali ke aturan keuangan 1:1, yakni keseimbangan belanja dan pemasukan. Namun, proses tersebut bergantung pada pemulihan keuangan, penjualan pemain, serta ruang gaji. Sementara Alvarez masih terikat kontrak di Atletico hingga 2030. Barcelona memastikan gelandang andalannya Pedri harus menepi sekitar 1 bulan akibat cedera paha kanan. Cedera itu terjadi saat Barcelona menang 4-2 atas Slavia Praha pada laga Liga Champions. Berdasarkan pernyataan resmi klub di situs Barcelona, hasil pemeriksaan menunjukkan Pedri mengalami gangguan pada otot hamstring, yakni otot bagian belakang paha yang berfungsi mengarahkan kaki saat berlari. Absennya pemain 23 tahun tersebut mempengaruhi agenda Barcelona di Liga Spanyol, Liga Champions, dan Piala Raja. FC Barcelona memastikan presiden baru klub akan mulai bertugas pada 1 Juli mendatang. Dewan klub mengumumkan pemilihan presiden digelar pada Minggu, 15 Maret. Sesuai tanggal pertama yang diizinkan dalam statuta, proses pemilihan dimulai hari ini dengan pengumuman resmi pencalonan pada 8 Februari. Presiden saat ini Joan Laporta bersama sebagian jajaran direksi akan mundur sekitar 21 Februari untuk kembali mencalonkan diri, sehingga Rafa Yuste ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Meski pemungutan suara dilakukan Maret, pemenang baru menjalankan jabatan per 1 Juli. Pemain sayap Real Madrid Vinicius Junior terpilih sebagai pemain terbaik Liga Champions pekan ini setelah tampil menonjol saat menghadapi AS Monaco. Berdasarkan keterangan di laman resmi UEFA, Vinicius berperan besar dalam kemenangan Real Madrid 6-1 atas wakil Prancis tersebut. Pemain asal Brazil itu mencetak 1 gol dan menyumbang 2 umpan berbuah gol. Ia juga mencatat akurasi umpan 86%, menciptakan 7 peluang, tak memenangi 5 duel. Penampilan konsisten itu mengantarkannya meraih penghargaan mingguan Liga Champions.
Real Madrid memutuskan menunda upaya merekrut pelatih asal Jerman, Jurgen Klopp. Keputusan itu diambil setelah klub menunjuk Alvaro Arbeloa sebagai pelatih sementara. Menurut laporan Diario AS, manajemen ingin memberikan waktu kepada Arbeloa untuk membuktikan kapasitasnya sebelum mempertimbangkan nama besar lain. Klopp sebelumnya dikaitkan kuat dengan Madrid, meski saat ini bekerja sebagai kepala sepak bola global di Red Bull. Madrid disebut sebagai salah satu sedikit klub yang berpotensi menariknya kembali ke pinggir lapangan. Nottingham Forest mencapai kesepakatan dengan Napoli untuk meminjam penyerang Italia Lorenzo Luca hingga akhir musim dengan opsi pembelian sekitar 40 juta euro. Menurut laporan Sky Italia, pemain berusia 25 tahun itu dijadwalkan terbang dari Napoli pada Kamis malam untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Inggris. Luca kesulitan mendapat waktu bermain sejak bergabung dari Udinese musim lalu. Ia mencetak 2 gol dari 23 penampilan dengan total 595 menit bermain bersama skuad asuhan Antonio Conte. Aston Villa digambarkan tengah berupaya mengakhiri masa peminjaman Harvey Elliott lebih awal, membuka peluang bagi gelandang itu kembali ke Liverpool bulan ini. Menurut laporan Ben Fisher dari The Guardian, sejak kedatangannya pada akhir September, Elliott tidak dimainkan oleh pelatih Unai Emery yang khawatir memicu klausul pembelian senilai 35 juta pound sterling jika pemain tampil 10 kali atau lebih. Situasi ini membuat Elliott tidak masuk rencana jangka panjang Villa. Pemutusan pinjaman juga akan membantu mengurangi beban gaji pemain yang tidak digunakan. Tottenham Hotspur mengumumkan telah menyelesaikan transfer pemain muda Brazil João Victor de Souza Menezes atau Souza dari klub Brazil Santos dengan kontrak jangka panjang. Souza akan memperkuat posisi bek kiri di klub Liga Inggris itu setelah menjalani tahap pengembangan di Santos sejak usia 9 tahun dan tampil reguler di tim utama sejak 2024. Pelatih Thomas Frank menyatakan kedatangan Souza sebagai tambahan penting bagi skuadnya. Pemain ini juga menyambut antusias kesempatan bermain di Premier League. Chelsea menetapkan harga antara 100 sampai 140 juta euro untuk gelandang mereka Enzo Fernandez di tengah minat Paris Saint-Germain pada bintang asal Argentina itu. Menurut laporan media Eropa, kontrak Fernandes di Stamford Bridge berlaku hingga 2032, memberi Chelsea posisi kuat untuk menuntut biaya tinggi bagi salah satu pemain kunci mereka. PSG yang telah menghubungi perwakilan Fernandes secara informal dianggap serius mengejar pemegang Piala Dunia itu meski belum ada tawaran resmi. Manchester City tampaknya menunda keputusan terkait masa depan kiper James Trafford. Menurut laporan media Inggris, Guardiola disebut enggan melepas pemain jebolan akademi klub itu secara permanen pada sisa bursa transfer Januari. Trafford kembali ke Etihad pada Juli 2025 dari Burnley, namun belum mencetak 1 menit pun di Liga Inggris sejak kedatangan Gianluigi Donnarumma musim lalu. Keputusan mengenai Trafford kemungkinan akan ditinjau kembali pada musim panas mendatang jika ia ingin mencari jam bermain reguler. Manchester United bersiap membuka pembicaraan kontrak baru dengan gelandang muda Kobbie Mainoo. Menurut laporan Sky Sport, manajemen klub mulai merancang kesepakatan anyar untuk mengamankan masa depan pemain timnas Inggris tersebut di Old Trafford. Sebelumnya, Mainoo kesulitan mendapat menit bermain reguler di bawah pelatih Ruben Amorim, sehingga sempat muncul permintaan peminjaman dan isu kepergian pada bursa transfer Januari. Namun situasi berubah setelah Amorim meninggalkan klub dan Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih sementara. Gelandang Brazil Casemiro memastikan akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim ini. Kepastian itu disampaikan langsung oleh sang pemain melalui unggahan di media sosial. Casemiro menegaskan klub tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak maupun menawarkan kesepakatan baru. Pemain berusia 32 tahun itu bergabung dari Real Madrid pada Agustus 2022. Menurut pernyataannya, Casemiro ingin menutup masa baktinya di Old Trafford dengan sikap profesional dan hubungan baik. Selama membela United, ia turut membantu tim meraih Piala Liga Inggris pada musim debutnya. Penyerang Arsenal Gabriel Jesus resmi berganti agen dengan menunjuk perwakilan asal Italia Giovanni Branzini untuk mengelola karirnya mulai sekarang. Pergantian ini dilakukan di tengah ketidakpastian masa depannya di Stadion Emirates setelah periode panjang terganggu cedera. Menurut laporan media Inggris, Jesus masih berupaya memulihkan performa usai cedera lutut serius yang membuatnya hampir absen sepanjang 2025. Ia kembali bermain Desember lalu dan mencetak gol saat melawan Aston Villa. Jesus juga menyumbang 2 gol ke gawang Inter Milan di Liga Champions. Arsenal semakin mantap di Liga Champions, tidak hanya dari prestasi di lapangan tetapi juga secara finansial. Setelah kemenangan 3-1 atas Inter Milan, total hadiah yang diperoleh klub asal Inggris itu menembus 93 juta euro.
Menurut laporan resmi UEFA, Arsenal menerima 18,6 juta euro dari partisipasi, 37 juta euro dari posisi klasemen Liga, dan tambahan 37,6 juta euro sebagai bonus kinerja. Dana ini menunjukkan kemajuan Arsenal di level Eropa dan memperkuat posisi mereka menjelang babak akhir kompetisi. Liverpool resmi menjadi klub dengan pendapatan terbesar di Inggris untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pada musim 2024-2025, klub asal Merseyside itu mencatat pemasukan sebesar 702 juta pound sterling atau sekitar 14 triliun rupiah menurut laporan keuangan resmi Liverpool yang dikutip BBC. Kenaikan tersebut didorong oleh kembalinya klub ke Liga Champions yang meningkatkan pendapatan siaran televisi. Selain itu, pemasukan komersial juga naik 7%. Capaian ini menempatkan Liverpool melampaui rival-rivalnya di Liga Inggris dalam hal pendapatan tahunan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.